minta tolong slide-nya ya ditampilkan. Saudaraku yang terkasih, selamat malam. Senang sekali bahwa pada malam hari ini saya boleh berjumpa dengan Anda semua ya. Saya sudah sangat kangen karena lama sekali tidak bertemu dengan Anda dalam eh, acara seperti ini ya, sudah sangat lama. Dan ketika saya ditawari kemarin, beberapa hari lalu lah ya, dengan Ibu Regina, untuk membawakan atau berbagi permenungan, maka yang saya ingat waktu itu langsung berkenaan dengan salah satu yang dinyatakan oleh Paus Fransiskus dalam Bulla Spes Non Confundit nomor 5 ya. Karena tahun jubileum senantiasa identik dengan tahun ziarah, tahun doa begitu ya. Nah, di sana dikatakan bahwa ziarah tentu saja. Nah, tadi yang tadi slide tadi bahwa ziarah tentu saja menjadi unsur mendasar dalam setiap tahun jubileum. Ziarah atau sebuah perjalanan secara tradisional dikaitkan dengan pencarian manusia akan makna hidup. Nah, ini ya yang ditekankan oleh Paus salah satunya adalah bahwa ziarah merupakan sesuatu cara kita jalan untuk mencari makna hidup, untuk menemukannya, begitu ya. Dan ziarah dengan berjalan kaki sangat mendukung penemuan kembali nilai keheningan, usaha, dan kesederhanaan hidup. Nah, saudaraku terkasih, ya, ada yang mau ditekankan di sini bahwa ziarah merupakan sebuah perjalanan mencari makna hidup. Makna hidup yang disebut di sini salah satunya adalah yang pertama, nilai keheningan, lalu usaha, dan kesederhanaan hidup. Nah, nanti bagaimana nilai-nilai atau makna hidup berupa keheningan, lalu usaha, di dalamnya itu ada perjuangan, ada daya tahan, ada pengorbanan begitu ya. Dan juga kesederhanaan hidup itu ditemukan dalam suatu ziarah yang kita jalani. Nah, ini nanti yang akan sungguh-sungguh kita dalami bersama, kita bagikan begitu. Maka ya, slide berikutnya ya. Nah, untuk mendalami ini nanti saya tidak akan banyak berteori ya, saya tidak akan memberikan kata-kata ideal atau apa atau bagaimana begitu. Karena apa? Karena yang dinyatakan oleh Paus Fransiskus dalam bulan ini itu sungguh konkret, sungguh sehari-hari gitu loh ya. Bahwa ziarah itu ya sesuatu cara kita untuk mencari makna hidup dan menemukannya sungguh, lalu juga bisa menjadi pembaruan spiritual dalam hidup sehari-hari. Nah, makna di sini yang mau kita dalami adalah soal nilai keheningan, usaha, dan kesederhanaan hidup. Begitu. Maka pada malam hari ini nanti kita akan diantar oleh sharing kedua teman kita, begitu ya. Yang pertama itu Bapak Darmawan, ya. Beliau pernah menulis buku yang buat saya juga sangat inspiratif sekali untuk permenungan tahun jubileum ini ya. Judulnya Reflection of Life Journey, Jalan Kontemplasi Seorang Traveler, gitu ya. Bagaimana beliau yang penyuka traveling, ziarah, retret itu sungguh-sungguh mengintegralkan semua laku ziarah, laku perjalanan itu dengan hidup sehari-hari, lalu bagaimana itu juga mengubah ungkapan hidup sehari-hari, sehingga membawa berkah untuk kehidupan yang dijalani saat ini, itu ya. Itu yang pertama. Lalu berikutnya nanti kita juga akan mendengarkan sharing dari seorang ibu ya dari Jakarta, Ibu Linda. Beliau merangkul hidupnya dengan pengalaman jalan kaki selama 1 bulan lebih.
jaraknya 800-an kilo. Nah, ini ya, merangkul hidup dalam kelelahan, dalam kekosongan, lapar, sakit, dan lain sebagainya dengan satu pengharapan, nanti saya pasti akan sampai ke makam Yakobus Rasul ke Santiago de Compostela. Nah, bagaimana teman kita ini nanti merangkul hidupnya dalam perjalanan itu? Lalu bagaimana pula menemukan ya nilai-nilai keheningan, nilai usaha yang tadi isinya sudah saya sebutkan, lalu adalah yang berikut kesederhanaan hidup. Nah, dua teman kita ini nanti akan memberi sesuatu makna yang sedemikian konkret untuk kita, sehingga kita yang taruhlah biasa melakukan ziarah mungkin dengan berdoa, lebih-lebih pada tahun jubileum ini dengan melewati pintu suci, lalu dengan lagu yang lain, lagu pertobatan dan lain sebagainya. Ini juga bisa menemukan pencerahan atau inspirasinya sehingga apapun yang kita lakukan dalam setiap peziarahan di tahun jubileum ini begitu ya, pada gilirannya ya senantiasa membawa perubahan, pembaruan spiritual untuk kehidupan sehari-hari. Dan pada gilirannya berani merangkul hidup sehari-hari itu sebagai sebuah ya perjalanan, sebuah peziarahan bahwa kita sedang sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Allah, dididiknya, ditemaninya, dan senantiasa diberi arah tujuan yang jelas, yakni sampai pada kebahagiaan yang mau kita capai, begitu ya. Maka saya tidak akan banyak omong, saya langsung saja mengundang yang pertama Pak Darmawan, silahkan berbagi tentang hal ini, lalu bagaimana kita bisa mendengarkannya, lalu mengambil inspirasinya untuk kehidupan kita. Silahkan Pak Darmawan, yang saat ini sedang ada di Bali, ya, sedang ziarah, sedang retret. Pasti nanti buah-buah dari retret dan ziarahnya juga sampai ke kita. Terima kasih. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Romo. Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Salam kenal. Saya Darmawan dari Palembang asalnya. Saya dikabarin Romo Elis 3 hari yang lalu mengenai hal ini untuk memberikan sharing dalam pertemuan malam ini. Kebetulan saya saat ini lagi di salah satu desa di Bali setelah melakukan retret di Biara Karmel di Baturiti selama 4 hari 3 malam. Nah, apa yang ingin saya sharingkan hari ini, malam ini saya ingin berbagi sedikit cerita mengenai tentang diri saya kepada Bapak Ibu sekalian. Latar belakang saya profesional, 40 tahun lebih di perusahaan, 36 tahun di perbankan, dan 6 tahun di berbagai perusahaan yang ada terakhir di Jakarta. Tentu dalam kurun waktu yang panjang, saya telah melakukan berbagai perjalanan, baik itu perjalanan pribadi maupun perjalanan dalam rangka tugas-tugas kantor. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah perjalanan saya setelah saya pensiun. Boleh dikatakan setelah pensiun, 3 tahun yang lalu, saya melakukan perjalanan yang kata Romo Elis itu yang kontemplatif, yang memaknai refleksi dari perjalanan itu sendiri. Kenapa saya lakukan ini? Karena saya melihat hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dari kita lahir sampai kita selesai. Itu suatu perjalanan yang panjang. Dalam suatu perjalanan, kita pasti ada suatu perjumpaan. Perjumpaan dengan orang-orang lain, dengan masyarakat sekitar. Itu yang pertama. Dalam perjumpaan kita ada interaksi. Ada interaksi dengan orang-orang lain. Ada bahkan selisih, kesalahpahaman, perbedaan, dan lain sebagainya. Tapi yang ketiga adalah bagaimana kita memaknai
semua itu dan melanjutkan perjalanan. Tadi disampaikan oleh Romo, kita perlu sikap hening, terutama dalam rangka perjalanan kontemplasi atau retret. Kemarin di Biara Karmel selama 3 malam kita melakukan retret dengan hening. Kenapa hening? Karena dalam keheningan saya menganggap itu pintu untuk sebuah doa dalam hening. Pikiran hanya dapat berfungsi kalau hening. Kalau hiruk pikuk mungkin kita tidak bisa konsentrasi. Ya, keheningan kunci. Kalau saya ngomong kunci dari segala sesuatu. Nah, kalau saya lihat audiens ini yang malam ini kebanyakan juga ibu-ibu, bapak-bapak yang ada yang sudah sepuh dan lain sebagainya. Saya menulis di salah satu buku, di buku saya itu salah satu topik, kita jangan mengejar matahari. Ya, jangan mengejar matahari. Kebanyakan dari kita pagi dari pagi kita anggap salah satu siklus dalam satu hari. Dari pagi kita menyongsong matahari terbit, matahari terik, dan matahari tenggelam. Nah, kebanyakan dari kita tanpa kita sadari kita mengejar matahari. Sudah berumur pun kita maunya muda terus ya, maunya muda terus, malahan perawatan wajah dan lain sebagainya. Padahal se se sebaiknya ya, sebaiknya kalau saya renungkan, kita menyambut matahari. Kalaupun matahari akan tenggelam, sunset, ya kita nikmati. Kita nikmati datangnya senja, kita nikmati heningnya malam, indahnya malam yang penuh bintang dan bulan. Jadi jangan mengharap terus panasnya matahari, tetapi nikmati juga redupnya matahari. Nah, dalam perjalanan hidup kita jangan terus-terusan mengejar matahari. Kalau terus-terusan saya tulis di buku, kita akan stres, kita akan kecewa, kita akan putus asa tanpa kita mempunyai rasa syukur yang cukup. Kenapa saya melakukan perjalanan? Kalau di buku saya tulis banyak kota, banyak negara, banyak tempat yang sudah saya kunjungi, begitu juga dengan gereja dan lain sebagainya. Karena di situ saya menemukan orang-orang yang sederhana. Banyak orang-orang yang sederhana yang menjadi cermin bagi kita. Karena kalau bertemu orang-orang hebat, saya rasa sudah cukup puas, sudah cukup dalam pergaulan sehari-hari juga sudah lewat ya. Ego masing-masing itu cukup tinggi egonya. Tapi kalau orang-orang sederhana, kita kadang-kadang bisa menemukan wajah Tuhan di sana. Itu yang saya senang. Kalau misalnya dalam negeri, saya ke gereja dan lain sebagainya, saya melakukan perjalanan dengan sering dengan naik becak. Karena apa? Karena saya ingin ngobrol dengan orang becak. Kalau misalnya saya ikut misa, saya ngomong, Bang, saya akan ikut kebaktian supaya dia ngerti kira-kira 1 jam 15 menit, 1 jam 30 menit. Mau nunggu atau mau tinggal nanti. Oh, nunggu aja, Pak. Nah, nunggu nanti setelah selesai misa, saya naik lagi beca. Sepanjang perjalanan saya bisa ngobrol. Banyak yang saya dapatkan, insight-insight yang saya dapatkan. Kalau misalnya di luar negeri, perjalanan-perjalanan saya lakukan, saya sewa mobil dan sopirnya itu merangkap guide langsung. Banyak juga hal-hal yang saya temui dari surprise-surprise para driver.
Nah, dari situ saya berkesimpulan, saya melihat kesederhanaan cermin daripada orang-orang yang sederhana, tapi mempunyai niat dan hati yang tulus. Jadi itu gambaran dari saya. Saya juga memberikan kesaksian bagaimana saya berdevosi kepada Bunda Maria, karena sebelumnya saya belum terlalu berdevosi dengan Bunda Maria, Rosario dan lain sebagainya. Tapi di tahun 90-an saya mendapatkan satu sakit, kalau duduk lama leher saya kencang dan harus berdiri untuk stretching dan lain sebagainya. Nah, saya berobat keliling sampai ke luar negeri juga yang mengharuskan saya operasi. Tapi akhirnya saya mencoba berdoa di Gua Maria Sendang Sono. Saya berdoa rosario, setelah itu bersama istri, setelah itu saya basahin kepala saya, bahu saya dengan air yang ada di Sendang Sono. Pulang dari situ, dari mobil sampai ke hotel di Jogja, dan sampai saat ini penyakit itu tidak kembali lagi. Puji Tuhan. Disitulah, sejak itulah saya berdevosi kepada Bunda Maria. Bagaimana saya melakukan rosario, saya berdoa kepada Bunda Maria untuk meneruskan kepada putranya. Saya pikir itu dulu dari saya. Saya akhiri sharing saya dengan satu cerita. Satu cerita. Cerita ini saya ambil dari buku Burung Berkicau. Ya. Suatu kali seorang tetangga melihat Nasruddin, kata Anthony de Mello. Nasruddin berjongkok mencari sebuah kunci, sibuk mencari sebuah kunci. Tapi akhirnya tetangga itu ikut mencari kunci. Sekian lama mencari kunci, tidak ketemu. Akhirnya tetangga ini penasaran bertanya, memangnya kunci ini hilang di mana? Terus si Nasruddin menjawab, di rumah. Loh, kalau di rumah kenapa nyarinya di sini? Oh, karena di sini terang. Jadi karena di luar terang, nyarinya di luar. Nah, begitu ada sedikit renungan, apa gunanya mencari Tuhan di tempat-tempat suci jika ia sudah tidak bersemayam lagi di dalam hati kita. Sekian, terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih Pak Darmawan ya. Nah, itu teman-teman ya, apa yang dialami, dihayati oleh Pak Darmawan, baik ziarah secara tradisional, bahwa beliau juga berziarah ke suatu tempat, tadi menyebut Sendang Sono, melakukan ritual tertentu, melakukan doa tertentu, tapi beliau juga mengadakan retret, lalu juga jalan traveling. Dan yang menarik adalah ya bahwa semuanya itu dihayati dalam satu kesatuan, bahwa inilah perjalanan rohani. Perlu menimba sesuatu dari perjumpaan, menemukan sesuatu yang sederhana sebagai sebuah ajaran untuk hidup, lalu merangkulnya, dinikmatinya, bahagia, dan merasa cukup. Dan saya rasa itu adalah kesederhanaan sebagaimana tadi disebutkan oleh Paus Fransiskus ya dalam bulannya itu. Nilai kesederhanaan hidup, nilai keheningan diperlukan dalam setiap perjalanan, apapun itu bentuknya, sehingga kita bisa menemukan sesuatu hal yang meneguhkan untuk perjalanan berikutnya. Nah, saat ini kita akan juga mendengarkan sharing dari salah satu teman kita yang sungguh merangkul kehidupannya dengan jerih
lelah berjalan kaki, saya sendiri nggak kebayang karena waktu itu saya hanya berjalan 300-an kilo, sementara teman kita ini tak kompori berhasil bisa 800-an kilo, dan ini katanya juga masih ketagihan mau jalan kaki lagi. Aduh, saya sudah give up. Oke, silakan ya Ibu Linda. Makasih. Selamat malam Romo, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih kalau saya boleh malam ini diberi kesempatan untuk berbagi kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Terlebih dalam perjalanan ziarah saya. Oke, pertama bagi yang belum kenal, nama saya adalah Linda, saya Ciu, saya orang Riau. Dan latar belakang saya cuma seorang ibu rumah tangga. Saya mempunyai 2 putri dan 1 putra. Dan mereka semua sudah menikah. Dan saat ini saya mempunyai 4 cucu. Tiga cucu putra laki dan 1 cucu perempuan. Sedikit sharing dari saya bagaimana saya menemukan Tuhan. Dan kemudian saya dibaptis di Gereja Katolik pada tahun 2008. Dulu saya dari keluarga, agama saya adalah Konghucu. Ketika tahun 2007 saya mendapat sedikit perjuangan dalam keluarga, hidup perkawinan. Saya disakiti oleh suami. Dan kemudian saat itu saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan menarik saya. Kemudian saya dibaptis pada tahun 2008 pada hari Natal. Dan long to short, banyak sekali perjalanan, perjuangan, pengorbanan. Tetapi satu yang saya percaya, Tuhan terus memberi kekuatan. Jadi itulah sekilas latar belakang dari saya. Dan karena hari ini tema kita adalah Pilgrim of Hope. Dan seperti juga yang tadi sudah dijelaskan oleh Romo, saya memang tahu Camino itu pada tahun 2021 awal. Ketika putra saya mengatakan kepada saya bahwa Mami saya siap menikah. Dan ketika itu sebagai seorang ibu single, saya masih tetap dalam pernikahan dengan suami, tetapi kita hidup terpisah dan saya membesarkan ketiga anak saya. Mereka yang berdua udah menikah, yang perempuan, dan yang kecil tiba-tiba mau menikah, dan itu menjadi satu kalau orang Jawa bilang ya kayak nelongso gitu loh, kayaknya aduh ini si bontot juga udah mau merit nih, nelongso sendirian gitu. Tapi saya selalu berdoa ketika menghadapi apapun itu, saya selalu minta kekuatan dari Tuhan. Dan kemudian saya dikenalkan oleh teman tentang Camino ini. Nah, waktu itu kita dalam masa pandemi, benar-benar kita tidak tahu ya bagaimana, maksudnya kayak kapan kita boleh pergi lagi atau bagaimana. Dan kemudian saya mencari tahu terus tentang Camino ini gitu. Semakin saya searching, semakin saya lihat orang-orang yang berjalan Camino itu, membuat akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau satu hari nanti boleh keluar lagi nih, saya ingin, yang pertama adalah saya ingin berziarah Camino gitu. Tapi karena waktu itu benar-benar kita tidak tahu kapan bisa pergi, tetapi saya bukan duduk diam aja, saya mulai trekking, hiking, jalan, banyak sekali saya latihan terus. Kemudian setelah anak saya menikah 21 akhir, kemudian 22 pintu border di Prancis buka. Nah, itulah saat saya pergi berjalan Camino Frances ya. Benar sekali kata Romo. Jadi itu saya berjalan 33 hari, 790 kilometer. Kurang lebih 730 meter. Dan apa yang saya dapat adalah benar sekali, ketika dalam perjalanan menapak satu langkah demi satu langkah, dalam keheningan itu saya mengalami
betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya. Saya seperti ada masa-masa ketika saya berjalan, saya bisa merasakan seperti diputar kembali video-video, momen-momen di mana kok saya bisa melewati hal-hal berat tersebut. Dan disitulah saya melihat di mana tangan Tuhan itu bekerja. Dan itu membuat saya semakin dalam perjalanan itu, kalau air mata sih udah nggak usah ngomong lagi, berember-ember ya kayaknya ya. Tetapi bukan sedih lagi, tetapi adalah rasa syukur, syukur yang tak ada habisnya bahwa begitu besar kasih Tuhan ya dalam diri saya. Kemudian apa yang saya dapat dalam perjalanan tersebut, saya belajar mengampuni sampai titik yang terendah. Dan di situ setelah pulang dari Camino, lebih banyak lagi hal yang saya dapat. Terlebih itu adalah belajar berdamai. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, mungkin keadaan yang sampai saat ini masih begini. Dan dengan demikian, semuanya menjadi lebih enteng. Semuanya menjadi lebih enteng, hidup juga menjadi lebih damai. Dan satu hal dalam perjalanan ziarah, ketika dulu saya juga sebelum Camino, saya juga seperti Bapak Darmawan, saya cari terus itu, mau retret, apapun itu, Giri Sonta, mana, saya sudah belajar tentang keheningan. Bagaimana belajar retret dalam 10 hari itu tanpa phone, tanpa apapun itu. Dan memang benar sekali di dalam keheningan itu, kita benar-benar menemukan diri kita sendiri dan bagaimana Tuhan berbicara dengan kita. Jadi seperti yang tema tahun ini, pengharapan ya, ziarah pengharapan. Dan nanti bulan depan saya akan mulai berziarah lagi. Dan tentunya saya percaya pengharapan atau harapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Karena kita tahu kasih Tuhan begitu besar untuk kita. Dan saya tetap berharap, saya tetap berdoa untuk pertobatan suami saya. Dan apa yang saya bisa beri untuk keluarga saya adalah semoga saya boleh menjadi teladan. Paling tidak untuk anak-anak saya di dalam pernikahan mereka. Bagaimana mempertahankan keluarga dan terus hidup kudus di hadapan Tuhan. Ada yang kurang nggak mau? Saya malah tertegun. Kekuatan apa sekarang yang ditemukan? Karena toh saya juga pernah ngalami bahwa saat Camino, apalagi saat energi habis, kemudian ya sepi, ya apalagi lalu ingat kayak hidup itu diputar kembali, nothing. Nah, itu yang bisa meneguhkan itu apa gitu. Kok malah menemukan kekuatan padahal itu kan. Iya, padahal lagi benar-benar maksudnya kayak secara apa namanya fisik itu juga sangat melelahkan sekali. Tetapi mungkin karena sebelum perjalanan Camino saya udah mempersiapkan ya, dalam arti kata saya lihat begitu banyak video bagaimana sharing-sharing dari orang-orang yang jalan itu, dan saya bilang sama Tuhan, saya sendiri tidak tahu apakah saya akan mampu atau tidak. Tapi saya percaya, saya berpegang pada Tuhan. Makanya ketika lagi jalan, ketika lagi capek pun, saya nggak pernah bilang, Tuhan saya capek, enggak. Jadi saya selalu berdoa, Tuhan tolong tambahkan kekuatan. Dan believe it or not, kekuatan itu ada gitu loh. Dan di dalam perjalanan itu pun kita berjumpa dengan banyak orang ya. Ada beberapa sekarang yang sudah menjadi teman baik. Dan itu saya juga merasa belajar toleransi juga di dalam perjalanan itu. Dan ada beberapa orang yang mengalami, dia cerita, sharing apa. Kita menjadi pendengar gitu loh. Menjadi pendengar. Dan kemudian saya merasa bahwa
kalau dulu kita merasanya kayak, aduh kok kayaknya problem saya ini paling berat gitu ya, paling berat ya. Tetapi kenyataannya masih begitu banyak orang lebih menderita di luar sana. Jadi begitu banyak apa namanya dalam perjalanan itu yang bisa ditimba. Gitu. Kita belajar dari pengalaman orang teman-teman seperjalanan juga, bagaimana mereka juga berjuang gitu. Jadi ya itu dalam perjalanan selalu ada masa-masa itu kita sendiri gitu loh. Kita sendiri dan saya jadi ada satu hal tuh yaitu saya merasa kayak gini loh. Setiap hari dari bangun pagi otak kita tuh nggak pernah berhenti. Muter terus gitu ya. Even tuh muter terus gitu. Tetapi dalam perjalanan setapak demi setapak tiba-tiba saya menyadari itu dalam kurun waktu yang mungkin lumayan ya, mungkin setengah jam, 1 jam atau berapa, kok tiba-tiba saya tenang gitu loh. Saya bisa tenang, bisa ini. Dan maka dari itu belajar, saya sungguh-sungguh setelah itu saya benar-benar lebih apa namanya, lebih appreciate waktu yang tenang. Karena di dalam waktu yang tenang itu ada damai gitu loh. Ada damai, selalu ada damai. Dan tentunya yang satu hal yaitu saya tahu apa yang saya alami dalam keluarga saya, pengorbanan maupun perjuangan. Kita juga melihat bahwa memang Tuhan sudah tempatkan. Sehingga saya bersyukur saya bisa melihat anak-anak saya semuanya menikah, mereka boleh hidup baik, ya paling nggak boleh hidup baik. Oleh sebab itu, saya berdoa setiap kali di dalam misa, di dalam perjalanan pun, saya selalu berdoa, Tuhan kalau hari ini saya boleh mencintai Tuhan demikian, itu boleh buat saya. Tetapi itu adalah rahmat dari Tuhan. Dan saya selalu doa, Tuhan tolong berikan rahmat itu untuk seluruh keluarga saya. Terlebih anak-anak cucu saya. Supaya mereka boleh mencintai Tuhan. Boleh di dalam perjalanan hidup mereka mengalami ziarah batin juga. Ziarah batin bukan berarti kita harus ke luar negeri, harus mana. Di mana kita bisa ketika kita mau hening. Dan itu adalah rahmat dari Tuhan. Saya sekali itu. 18 tahun saya diri kalau bukan Tuhan, kalau bukan kuasa Roh Kudus, tidak mungkin saya bisa melaluinya. Jadi saya bersyukur sekali di dalam iman gereja Katolik yang boleh menumbuhkan begitu banyak apa namanya iman saya untuk mengerti arti keselamatan. Dan saya akan terus berdoa buat suami saya, untuk seluruh keluarga. Itu aja sih, Bu. Oke. Tertekun gitu. Mohon doanya Iya. juga. Nah, Ya, kali ini saya juga akan ke Camino de Norte, itu 835 kilometer dan perkiraan mungkin 38 hari. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu semua. Semoga apa yang saya sharingkan, saya bukan men-sharingkan apa yang menjadi masalah saya, tetapi saya selalu men-sharingkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya. Sehingga sudah harus saya memberitakan Tuhan itu sungguh luar biasa baik. Terima kasih. ya. Terima kasih Bu Linda ya. Nah, teman-teman, baru saja kita mendengarkan ya sebuah sharing merangkul hidup dengan suka dukanya dan sangat personal sekali, lalu membawa itu dalam alur ziarah jalan kaki 800-an kilo. Anda bisa bayangin ya, 1 bulan lebih, dan ini mau ditambah lagi 800-an kilo lagi, 30-an hari lebih lagi, dan tentu ya saat lelah, saat sungguh-sungguh lapar, haus, dan lain sebagainya, jalan terasa masih jauh, keloan demi keloan, dan lain sebagainya. Tapi yang menarik adalah justru disinilah teman kita menemukan keheningan yang sepi, menemukan dan berjumpa dengan diri yang ringkih,
tapi serta-merta juga menemukan Allah yang ada di situ, yang menjadi teman, yang menjadi guru, bahwa ya perjalanan ini harus berlanjut. Perjalanan ini adalah perjalanan pengharapan. Ini yang cukup memperkuat kita ya untuk sungguh-sungguh kita bawa pula dalam kehidupan sehari-hari, dan pada gilirannya ketika segala hal keheningan yang demikian direfleksikan, disadari, dibawa dalam kehidupan, lalu dirasakan sungguh bahwa ya benci, amarah, kesombongan, tinggi hati tidak perlu lagi. Itu hanya beban. Maka harus ditinggalkan, dibuang dari ransel kehidupan, lalu direlakan. Dan itulah proses merangkul hidup dengan memaafkan, mengampuni. Akhirnya, ziarah ini tadi membawa berkah yang melegakan. Hidup menjadi lebih sederhana, hidup lebih menjadi ringan, hidup lebih menjadi sesuatu yang melegakan, dan hidup menjadi lebih patut untuk dijalani ke depan. Nah, dari beberapa sharing tadi, kalau boleh ditampilkan slide saya itu ya, yang berikut. Selanjutnya, nah ini ya. Nah, dari apa yang dibagikan oleh kedua teman kita tadi, ya, senantiasa bahwa yang namanya bersiarah, ya, disitulah kita sedang masuk dalam ruang sejarah Allah, bahwa Allah pernah hadir di situ, memberikan diri, dan kita diundang untuk masuk ke misteri itu, ke perjalanan itu, menyadarinya kembali bahwa ia hadir, ya. Tentu ini melalui sesuatu yang ditandakan, yang kita jumpai, yang diselenggarakan oleh tempat ziarah itu, maupun oleh peristiwa-peristiwa yang kita jumpai, dan akhirnya kita diundang untuk berani memaknai dari setiap tanda yang dihadirkan kepada kita, ya. Saudara-saudari kita tadi yang bersharing sudah menemukan tanda-tanda itu. Orang-orang sederhana, tukang beca, driver, kemudian pengalaman doa yang dikabulkan, lalu dimaknai. Kemudian teman kita yang melakukan ziarah jalan kaki ke Santiago de Compostela menemukan keheningan, menemukan kesendirian, menemukan bahwa hidupnya seperti diputar kembali, dan disitulah dia harus merangkulnya, menerimanya, lalu sungguh mengampuni, dan itu makna yang ditemukan. Maka disinilah proses yang disebut misalkan dalam tahun jubileum ini ya, bahwa menjadi sebuah alur pembaruan spiritual itu ditemukan. Lalu pembaruan spiritual berupa makna-makna yang ditemukan dalam persiarahan itu, lalu bisa menjadi bekal untuk kehidupan selanjutnya. Menjadi simpul-simpul pengalaman rohani yang akan semakin memperteguh setiap perjalanan seseorang. Maka dari kedua teman kita tadi yang telah bersharing bahwa itulah hidupnya begitu ya, kita menemukan ya bahwa ziarah, bahwa perjalanan, bahwa ya makna hidup itu ya integral, itu ya satu padu sungguh adalah hidup itu sendiri. Maka dengan tahun ziarah, tahun jubileum ini sebenarnya kita juga diundang ya untuk memaknai hidup sehari-hari sebagai sebuah proses peziarahan, proses perjalanan. Kalau itu sebuah proses peziarahan, maka
hari demi hari juga merupakan sebuah proses pembaruan spiritual senantiasa, sehingga kita senantiasa pula dimampukan ya untuk menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita, dengan penuh keutamaan-keutamaan yang dituntut tadi. Misalkan mengampuni, melepaskan, merelakan, menghargai yang lain, menerima apa adanya dan lain sebagainya. Dan disinilah akhirnya ya hidup itu ya utuh, tidak bagian per bagian. Kita diundang merangkul semuanya dalam sebuah alur, bahwa disitulah Allah menjadi teman di perjalanan, Allah yang mengajari, Allah yang menemani, Allah yang menjadi tujuan hidup kita. Saya rasa itulah yang bisa saya bagikan dengan teman-teman tadi. Sekiranya masih akan dilanjutkan dengan obrolan berikut, lalu berbagi cerita yang lebih semakin konkret lagi. Mari ya, sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh memberi arti dalam setiap apapun yang ada. Terima kasih.